Pertarungan 1 melawan 3 antara Kepulauan dengan ketiga orang prajurit dari Demak terjadi semakin sengit. Bayangan pedang Kepulauan berkelebat ke sana kemari, terlihat semakin mendekati tubuh lawan-lawannya. Pedang itu diputar kencang seperti baling-baling dan tiba-tiba kini telah berubah arah menusuk dada salah seorang prajurit yang di depannya. Prajurit itu terkejut. Dengan sekuat tenaga dibenturkannya pedang di tangannya dengan senjata lawannya itu. Akibatnya tangannya kini bergetar dan tanpa dapat dicegah, pedangnya kini terlempar ke tanah. Kepulauan tertawa pendek. Lalu ia pun segera bersiap untuk membunuh lawan-lawannya. Tetapi ia terkejut ketika mendengar suara di sampingnya. "Prajurit, minggirlah, biar aku yang melawan orang Panarukan ini." Kepulauan menengok ke samping, dan di sampingnya kini telah berdiri seorang yang memakai pakaian seorang tumenggung, dan di tangannya telah tergenggam sebilah pedang. Orang itu kemudian berjalan menghampiri 3 orang prajurit dan berkata, "Mundurlah." Kepulauan memandang ke depan dan kini di depannya telah berdiri seseorang yang membawa pedang, sedangkan di sebelahnya seorang prajurit sedang memungut senjata yang telah jatuh ke tanah. "Kau akan ikut campur urusan ini, Ki Tumenggung?" kata Kepulauan. "Aku Tumenggung Palang Nagoro. Kau anggap urusan prajurit ini bukan urusanku? Siapa namamu, orang Panarukan?" "Aku Kepulauan." "Apakah kau senopati pengapit pasukan Demak, Ki Tumenggung?" tanya Kepulauan. "Bukan," jawab Ki Tumenggung. "Baik, siapapun kau, seorang senopati atau bukan, aku akan membunuhmu. Bersiaplah kini, Ki Tumenggung," kata Kepulauan sambil melangkah maju, dan ujung pedangnya kini juga telah bergetar. "Minggirlah kalian semua. Orang ini biar menjadi urusanku," kata Tumenggung Palang Nagoro kepada 3 orang prajurit Wirapati. Belum selesai Ki Tumenggung berbicara, Kepulauan sudah melompat dan menyerang Ki Tumenggung Palang Nagoro. Pedangnya bergerak cepat menusuk ke leher, tetapi yang diserangnya adalah pandega pasukan khusus Wiroyudo. Maka serangan itu dengan mudah dihindarinya. Tumenggung Palang Nagoro melangkah mundur. Kemudian ia pun menggerakkan pedangnya mendatar ke arah perut lawannya, sehingga Kepulauan pun terpaksa menangkis dengan pedangnya. Kini terjadilah benturan yang keras yang menyebabkan tangan kedua orang yang memegang pedang itu menjadi bergetar. Lalu dengan cepat keduanya melompat mundur dan segera bersiap untuk menyerang lawannya kembali. Sesaat kemudian terjadilah pertarungan yang sengit antara Tumenggung Palang Nagoro melawan Kepulauan. Kedua pedang mereka berkelebat saling mengancam tubuh lawannya. Ujung pedang yang bergetar seakan mampu menari dan mengitari tubuh lawannya tanpa henti. Sementara itu, di sayap kanan, senopati pengapit pasukan Demak, yaitu Tumenggung Gagak Anabrang, yang bersenjatakan sebuah pedang pendek, sedang bertempur melawan seorang senopati pengapit pasukan Brangwetan, yaitu Menak Alit dari Blambangan, yang bersenjatakan sepasang pedang rangkap. "Hati-hati, Gagak Anabrang. Kalau kau terlambat menghindar, pedang rangkapku akan menyobek perutmu," kata Menak Alit sambil terus menyerang lawannya. "Kau tidak usah banyak bicara, Menak Alit. Kau urusi saja prajuritmu yang terus tersesak mundur." Dengar Menak Alit, prajurit Panarukan tidak akan pernah mampu melawan prajurit Demak," kata Tumenggung Gagak Anabrang. Menak Alit menggeram marah. Dengan cepat, ia menggerakkan pedang rangkapnya ke depan, bergantian menusuk leher dan dada lawannya.
Tumenggung Gagak Anabrang mundur selangkah dan dengan cepat dibenturkannya pedang pendeknya ke pedang lawannya. Pertarungan sengit masih terus berlangsung. Kini terjadi benturan keras yang disertai dengan percikan bunga api yang menyebabkan telapak tangan keduanya menjadi pedih, dan sekejap kemudian kedua senopati itu telah terlibat kembali dalam sebuah pertarungan yang semakin sengit. Semakin lama, Tumenggung Gagak Anabrang kelihatan sedikit di atas angin. Ilmunya selapis tipis di atas ilmu Menak Alit. Tetapi untuk mengalahkan Menak Alit tidak semudah kalau memijat Woeng Ranti. Menak Alit pun menjadi semakin marah. Dikeluarkannya semua ilmu yang dimilikinya, dikeluarkan semua kemampuannya sampai tuntas, sehingga pertarungan keduanya kini menjadi semakin ketat. Sementara itu, hampir di semua medan pertempuran, pasukan Demak mampu mendesak lawannya beberapa langkah ke arah timur. Di tengah induk pasukan Demak, di barisan terdepan, Ki Ronggo Pitekso bersama dengan para prajurit lainnya terus mendesak maju. Beberapa kali prajurit Panarukan harus melawan Ki Ronggo dengan 2 atau 3 orang prajurit bersama-sama. Senopati Agung Panarukan masih berada di tengah pasukan induk. Masih agak jauh. Dia masih dilindungi beberapa lapis prajurit, kata Ki Ronggo dalam hatinya. Ki Ronggo Pitekso pun mengeluarkan semua kemampuannya untuk dapat mendesak maju ke arah Senopati Agung Panarukan. Beberapa puluh langkah di belakang Ki Ronggo Pitekso, Senopati Agung pasukan Demak, yaitu Kanjeng Sultan Trenggono, sedang mengamati pertempuran keseluruhan. Di induk pasukan maupun di sabit kanan dan sabit kiri pada gelar sabit urang. Kanjeng Sultan melihat meskipun pasukan Demak mampu mendesak mundur pasukan Brangwetan beberapa langkah, tetapi mereka belum mampu memecah dan menghancurkan gelar Cokrobio dari pasukan Panarukan. Senopati Agung, yaitu Kanjeng Sultan Trenggono, akhirnya mengambil sebuah keputusan. Kemudian ia pun berkata kepada Tumenggung Gajah Birowo, "Tumenggung Gajah Birowo, kibarkan 2 buah bendera merah di ekor gelar sabit urang. Sekarang." Tumenggung Gajah Birowo memanggil 2 orang penghubung, lalu diperintahkan untuk mengibarkan 2 bendera merah di ekor gelar sabit urang di pesisir dan di barisan paling belakang pasukan Demak. Seorang penghubung kemudian berlari menyusup di antara riuhnya pertempuran. Ia berlari dengan cepat ke pantai yang terletak tidak begitu jauh dari daerah pertempuran. Ia segera menemui beberapa prajurit yang berjaga di sana, dan beberapa saat kemudian salah seorang prajurit itu mengibarkan sebuah bendera yang berwarna merah dan berukuran besar. Kemudian bendera itu digerak-gerakkan ke kanan dan ke kiri sehingga dapat terlihat dari puluhan perahu pasukan Jolopati yang sedang berlabuh tidak jauh dari pesisir. Di salah satu perahu, Tumenggung Siong Laut tanggap atas isyarat yang diberikan oleh para prajurit yang berada di pesisir, sehingga ia pun kemudian memerintahkan untuk mengangkat sauhnya. Di perahu yang lain, Ki Panji Sokoyono dan Ki Ronggo Prawiro maupun lurah prajurit lainnya juga telah mengangkat sauhnya, siap menjalankan perintah Senopati Agung. Tidak lama kemudian, semua perahu Jolopati telah didayung oleh para prajurit dan telah bergerak menuju ke pantai. Dalam riuhnya pertempuran, seorang penghubung pasukan Demak lainnya segera berlari ke barisan paling belakang, lalu menggerakkan bendera merah ke kanan dan ke kiri. Beberapa saat kemudian, para prajurit Turonggo Seto yang dipimpin oleh Panji Honggopati dengan pedang di tangannya kini mulai bergerak menuju ke barisan depan dan siap menyerbu prajurit Panarukan.
Matahari merayap semakin tinggi, seakan-akan tidak ingin menyaksikan darah yang tertumpah di medan pertempuran yang sedang berlangsung di dekat pesisir sebelah barat Panarukan. Di induk pasukan Panarukan, Senopati Agung pasukan Panarukan, yaitu Tumenggung Jayorono, telah mendapat laporan dari beberapa penghubung secara terus-menerus. 2 orang penghubung mengabarkan pasukan Panarukan di sayap kanan maupun di sayap kiri telah terdesak dan mereka terpaksa bergerak sedikit ke belakang karena jumlah pasukan lawan yang lebih banyak. Belum sempat aku menantang Trenggono untuk berperang tanding, pasukanku telah dapat didesak mundur, kata Tumenggung Jayorono dalam hatinya. Beberapa saat yang lalu, Tumenggung Jayorono telah mendapat laporan bahwa Menak Alit dan Lembu Ireng telah bertarung sengit melawan 2 orang perwira Demak. Kini datang penghubung lainnya yang melaporkan bahwa Surokalong dan Kebolajer juga telah mendapatkan 2 orang lawan yang seimbang di sayap kanan. Ternyata tidak mudah untuk mengalahkan Senopati Pengapit pasukan Demak, desis Ki Tumenggung. Baru saja Tumenggung Jayorono akan memikirkan keempat orang yang merupakan gerigit tajam gelar Cokobyuho, ternyata mereka kini telah mendapatkan lawan yang seimbang. Ia terkejut dan merasa khawatir ketika seorang penghubung lainnya baru saja memberitahukan bahwa puluhan perahu yang berada di arah utara kini telah bergerak mendekati pesisir. Melawan pasukan Demak yang di darat saja, kita sudah kalah dalam jumlah prajurit dan bisa didesak mundur ke timur. Apalagi nanti kalau ditambah dengan ratusan prajurit Jolopati yang berada di atas perahu, kata Tumenggung Jayorono dalam hatinya. Kalau nanti ratusan prajurit Jolopati sudah menusuk pasukan Panarukan di arah utara gelar Cokrobiwo, maka pasukan Panarukan pasti sudah tidak mempunyai waktu lagi untuk menyelamatkan diri. Mereka nanti akan dicepit dari arah barat dan utara. Kalau dibiarkan seperti ini, maka sebentar lagi pasukan Jolopati yang segar itu akan menggilas prajurit Panarukan di sisi kanan gelar Cokrobyuho di dekat pesisir, desis Senopati Agung dari Panarukan. Belum sempat ia menemukan jalan yang terbaik untuk pasukannya, datang seorang penghubung lainnya yang mengatakan puluhan pasukan berkuda Demak kini telah bergerak ke depan dan siap menyerbu pasukan Panarukan. Ternyata pasukan Jolopati dan Turonggoseto yang masih segar kini segera diturunkan ke peperangan. Sebentar lagi mereka akan menyerang dan mengobrak-abrik pasukan Panarukan yang kelelahan. Sekali lagi, Tumenggung Jayorono mengedarkan pandangannya berkeliling dan dilihatnya pasukan Panarukan yang masih tetap terdesak kini sedikit mundur ke belakang. Apabila nanti pasukan Jolopati dan Turonggoseto telah terlanjur bertempur melawan pasukan Panarukan, maka kekalahan pasukan Panarukan hanya tinggal sepenginan saja, kata Tumenggung Jayorono mengeluh dalam hatinya. Senopati Agung dari Panarukan dengan cepat mengambil sebuah keputusan yang pahit. Mumpung pasukannya masih mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan diri, tidak lama kemudian terdengar siutan nyaing pendek 2 kali dari arah Tumenggung Jayorono. Lalu siutan itu diteruskan ke beberapa penghubung ke seluruh medan pertempuran. Mendengar siutan keras 2 kali, maka seluruh pasukan gabungan Panarukan, Blambangan, Wengker dan Gelang-Gelang perlahan-lahan mundur ke arah timur. Mereka sekelompok demi sekelompok bergerak menuju pintu benteng. Perintah untuk mundur telah diberikan kepada semua pasukan Panarukan dan sebagian dari mereka
kini telah memasuki benteng kota melalui pintu gerbang yang masih terbuka. Jangan dikejar, biarkan mereka mundur masuk ke dalam benteng kotanya. Kita hindari korban yang terlalu banyak. Di sana banyak perempuan dan anak-anak, kata Senopati Agung pasukan Demak, yaitu Kanjeng Sultan Trenggono, yang juga berpikir pasukan Demak kurang mengenal lekuk-liku sudut kota Panarukan. Tumenggung Gajah Birowo yang berada di sebelah Kanjeng Sultan segera bersuit nyaring panjang, dan segera perintah dari Senopati pun telah menyebar ke seluruh daerah pertempuran. Jangan dikejar, biarkan mereka mundur, teriak beberapa lurah prajurit. Di sayap kanan pasukan Panarukan, Suro Kalong yang sedang bertempur dengan Tumenggung Suropati menjadi marah sekali karena baju kesayangannya telah robek oleh tusukan tombak lawannya yang tajam. "Senopati, kau atau aku yang mati di sini," kata Suro Kalong dengan suara yang bergetar. "Untung hanya bajumu saja yang robek, Suro Kalong. Sebentar lagi tombakku akan membuat kau tidak bisa pulang ke Wengker," kata Tumenggung Suropati. Kemarahan Suro Kalong sudah sampai di puncaknya. Ia kemudian menggerakkan talinya untuk menyerang lawannya kembali. Kini keduanya kembali bertarung sengit, tetapi Suro Kalong menjadi terkejut ketika mendengar suitan isyarat mundur dari arah pasukan Panarukan. Suro Kalong kini segera mengendorkan tekanannya dan bersiap menghentikan serangannya. Tetapi ia masih tetap waspada terhadap serangan mendadak dari Tumenggung Suropati. Suro Kalong berdiri tegak, tangannya masih memegang tali pusakanya. Matanya juga masih tajam menatap lawannya, yaitu Tumenggung Suropati. Tumenggung Suropati yang masih tegak berdiri dengan memegang tombaknya. Sesaat kemudian, Suro Kalong pun mundur perlahan-lahan sambil tetap waspada. Ia bersiap dan berjaga-jaga atas serangan dari pihak lawannya. Tumenggung Suropati yang juga mendengar perintah dari Senopati Agung Demak, ia sama sekali tidak mengejar lawannya. Ki Tumenggung membiarkan Suro Kalong untuk mundur ke arah timur. "Aku belum kalah. Kita akan bertemu lain kali, Senopati," teriak Suro Kalong yang sudah berada di dalam pasukan Panarukan. Tidak jauh dari tempat Suro Kalong bergerak mundur, Tumenggung Palangnagara masih bertarung sengit dengan Kepulacer. Keduanya saling menyerang, dan saat itu pundak Kepulacer telah tergores oleh pedang lawannya. Hanya sebuah goresan kecil, tetapi menjadikan darah Kepulacer menjadi mendidih. Dengan berteriak keras, Kepulacer bersiap matek aji kebanggaannya. Ia sudah bertekad untuk menggunakan ilmunya yang tertinggi untuk membunuh Tumenggung Palangnagara. Kedua kakinya segera direnggangkan dan ujung pedangnya pun telah menunjuk ke depan dan telah bergetar siap melumat tubuh lawannya. Kepulacer berdiri terpaku. Tanpa diduga, ketika baru saja ia memulai persiapan matek aji kebanggaannya, tiba-tiba terdengar perintah berupa isyarat suitan pendek 2 kali yang merupakan isyarat dari Senopati Agung Tumenggung Jayorono. Perintah yang mengharuskan semua pasukan dari Brangwetan untuk mundur dan berlindung di dalam benteng. Mendengar perintah itu, Kepulacer segera menarik nafas panjangnya untuk meredakan gejolak darahnya yang terasa sudah hampir menggelora. Kini Tumenggung Palangnagara dan Kepulacer berdiri berhadapan. Tetapi perintah dari Senopati Agung mengharuskan Kepulacer untuk menghentikan pertarungannya, dan ia pun bersiap untuk mundur bersama para prajurit lainnya. Tumenggung Palangnagara masih memegang senjatanya dengan erat. Ketika ia melihat lawannya, yaitu Kepulacer melompat mundur, ia pun tidak mengejarnya dan membiarkan lawannya itu untuk mundur ke arah timur bersama dengan para prajurit Panarukan lainnya.
Gerak mundur pasukan Panaruan terjadi di semua medan pertempuran, di induk pasukan, di sayap kiri maupun di sayap kanan. Terlihat ribuan prajurit perlahan-lahan mundur ke arah timur. Beberapa orang terlihat memapah prajurit yang terluka, dan mereka kini bergerak memasuki benteng kota Panaruan. Prajurit yang terluka juga telah berada di dalam perlindungan para prajurit lainnya. "Ayo, cepat lari!" teriak beberapa orang yang berada di pintu gerbang benteng kota. Lalu puluhan prajurit Brangwetan kini berlari-lari kecil memasuki jalan-jalan di kota Panaruan. Di pihak pasukan Demak, semua prajurit patuh pada perintah Senopati Agung. Semua prajurit tidak ada yang mengejarnya. Mereka hanya berjalan dengan jarak 10-20 langkah mengikuti langkah pasukan Panaruan yang mundur ke dalam benteng. "Jangan dikejar!" teriak Ki Ronggo Pitekso dari induk pasukan. Sementara itu, di sayap kiri pasukan Panaruan, Menak Alit yang mendengar suara suitan kini telah mengendorkan serangannya. Ia kemudian berteriak keras kepada lawannya, "Kita belum selesai, Gagak Anabrang." Tumenggung Gagak Anabrang tidak menjawab, tetapi ia melihat Menak Alit menghentikan serangannya, lalu perlahan-lahan bergerak mundur ke belakang, dan Ki Tumenggung pun juga tidak mengejarnya. Ia membiarkan lawannya bergerak mundur ke arah timur bersama dengan ribuan prajurit Panaruan lainnya. Tidak jauh dari tempat itu, Lembu Ireng yang sedang bertarung melawan Tumenggung Ronopati dengan cepat menyerang lawannya seperti angin lesus. Kini Tumenggung Ronopati pun terpaksa mundur ke belakang, dan kesempatan itu dipergunakan oleh Lembu Ireng untuk melompat mundur masuk ke dalam kerumunan prajurit Brangwetan yang sedang mundur ke dalam kota. Tumenggung Ronopati yang kedua tangannya masih menggenggam senjatanya berniat akan mengejarnya, tetapi perintah dari Senopati Agung Demak telah membuatnya hanya berdiri dan membiarkan Lembu Ireng masuk menuju ke tengah prajurit Brangwetan yang sedang bergerak mundur ke timur. Dengan cepat, ribuan prajurit gabungan Panaruan, Blambangan, Wengker, dan Gelang-Gelang semuanya bergerak memasuki benteng kota Panaruan. "Cepat masuk ke dalam! Semuanya lari! Cepat!" teriak seorang lurah prajurit Panaruan di pintu gerbang benteng. Para prajurit yang telah mundur mendekati pintu gerbang segera berlari cepat untuk masuk ke dalam benteng, sehingga gerak mundur pasukan Brangwetan menjadi cepat dan lancar. Di induk pasukan Brangwetan, Tumenggung Jayorono bersama dengan Kanjeng Bupati perlahan-lahan juga mundur ke arah kota Panaruan. "Apa boleh buat, Kanjeng Bupati? Kita terpaksa mundur karena pasukan tempur laut Jolopati dan pasukan berkuda Turunggoseto akan segera menyerang. Kalau kita teruskan perang ini, kita bisa tumpes tapis tanpa sisa," kata Tumenggung Jayorono. "Iya, mari kita semua mundur masuk ke dalam benteng," jawab Kanjeng Bupati. Upaya mundur pasukan Panaruan berlangsung cepat. Sebelum pasukan laut Jolopati dan pasukan berkuda Turunggoseto menyerbu ke dalam pertempuran, maka sebagian besar pasukan sudah berada di dalam benteng kota. Pasukan Demak pun terlihat hanya mengikuti saja perjalanan prajurit Brangwetan yang mundur ke dalam kota Panaruan. Tidak berapa lama setelah semua pasukan Brangwetan telah memasuki benteng kota Panaruan, lalu pintu gerbang pun ditutup dari dalam. Daun pintu yang besar itu pun diselarak dengan 2 batang kayu yang beruskuran besar dan kuat. Para prajurit Demak kemudian bergerak ke depan, mendekat dalam jarak yang aman 20 atau 30 langkah dari benteng kota Panaruan. Senopati Agung pasukan Demak,
turun dari kudanya, kemudian dengan diapit oleh Tumenggung Gajah Birowo dan Tumenggung Suronoto, mereka bertiga kemudian berjalan ke depan dan berhenti agak jauh dari pintu benteng. Tidak lama kemudian, Kanjeng Sultan Trenggono kemudian memanggil Tumenggung Gajah Birowo. Tumenggung Gajah Birowo, kumpulkan semua senopati dan para tumenggung. Sekarang juga, perintah Kanjeng Sultan. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Gajah Birowo. Tumenggung Gajah Birowo kemudian memerintahkan beberapa prajurit untuk menghubungi para senopati dan para tumenggung. Mereka kini diharap untuk segera menghadap Kanjeng Sultan. Beberapa saat kemudian datanglah kedua senopati pengapit, Tumenggung Suropati dan Tumenggung Gagah Anabrang, disusul kedatangan Tumenggung Ronopati dan Tumenggung Palangnagara. Setelah itu, terlihat pula Tumenggung Siung Laut yang telah datang bersama beberapa orang prajurit Jolopati. Ketika semua tumenggung sudah mendekat dan berkumpul di hadapan Kanjeng Sultan, maka Sultan Trenggono kemudian berkata kepada semua pandega pasukan Demak, para senopati dan para tumenggung, saat ini kita mengalami kesulitan mengalahkan pasukan Panarukan yang telah mundur ke dalam benteng. Kalau kita kejar dan terjadi pertempuran di dalam benteng, maka akan jatuh korban yang banyak sekali. Karena di dalam benteng banyak terdapat perempuan dan anak-anak. Di samping itu, para prajurit Demak belum mengenal lika-liku kota Panarukan. Jangan sampai banyak korban dari pasukan Demak. Karena di dalam kota Panarukan mungkin terdapat banyak jebakan. Biarkan mereka berada di dalam benteng kotanya. Kita kepung mereka Temugelang sampai mereka kehabisan perbekalan dan menyerah kepada kita, kata Senopati Agung Kasultanan Demak. Tumenggung Gajah Birowo bersama dengan para tumenggung yang lain kini telah mendengar keputusan dari Kanjeng Sultan, tetapi mereka menyadari saat ini memang keputusan Kanjeng Sultan ini adalah yang terbaik. Meskipun semuanya akan mengalami kesulitan juga, baik yang di dalam benteng maupun yang berada di luar benteng. Bagaimanapun, semua orang yang berada di dalam benteng kota Panarukan akan mengalami kesulitan. Ribuan prajurit Brangwetan maupun semua penduduk yang berada di dalam benteng semuanya membutuhkan bahan makanan dan air setiap hari. Demikian juga dengan pasukan Demak dan pasukan dari Brangkulon yang mengepung benteng kota secara Temugelang. Mereka jumlahnya jauh lebih banyak daripada pasukan dari Brangwetan yang berada di dalam benteng, sehingga kebutuhan bahan makanan dan air mereka jauh lebih besar daripada yang berada di dalam benteng. Nanti malam kita berkumpul lagi, kata Kanjeng Sultan. Setelah itu, Kanjeng Sultan Trenggono segera memerintahkan kepada para tumenggung untuk menggerakkan para prajurit untuk mengepung kota Panarukan Temugelang. Mulailah para prajurit Demak berjalan melingkar mengepung benteng kota Panarukan dengan Temugelang. Sedangkan di 4 pintu benteng, timur, barat, utara, dan selatan dijaga oleh para prajurit yang jumlahnya berlipat-lipat. Beberapa saat kemudian, sebagian dari para prajurit bekerja untuk membuat ratusan gubuk di sepanjang lingkaran luar benteng. Sebagian lagi kembali ke tempat pertempuran, mulai membersihkan bekas medan pertempuran, menolong prajurit yang terluka meskipun dari pihak lawan. Matahari kini telah tenggelam. Rembang petang perlahan-lahan mulai menyelimuti bumi Panarukan, dan pada saat itu beberapa puluh gubuk telah selesai dibangun di sepanjang lingkaran Temugelang kepungan prajurit Demak. Ketika malam semakin gelap, di dalam gubuk yang berukuran agak besar serta di dalamnya terdapat songsong kesultanan, Kanjeng Sultan
dihadap oleh semua tumenggung sedang membicarakan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh pasukan Demak selanjutnya. Sesaat kemudian datang pula Bupati Surabaya yang juga telah mengikuti pasukan Demak dalam berangkat ke Panarukan. Para senopati, tumenggung dan Bupati Surabaya, kita sudah mulai mengepung kota Panarukan. Kita tidak tahu berapa pasar atau berapa condro kita berada di sini. Dan selama kita di sini, kita butuh bahan makanan yang banyak untuk ribuan prajurit Demak, kata Kanjeng Sultan. Tumenggung Suropati, kata Kanjeng Sultan. Dawuh dalem Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Suropati. Perintahkan kepada beberapa prajurit untuk meminta tambahan bahan makanan kepada Bupati Tuban. Bahan makanan supaya dikirim setiap beberapa hari sekali. Lalu kirim lagi 2 orang penghubung ke kota Rajan Demak untuk menemui Ki Patih Wonosalam dan meminta tambahan bahan makanan. Di sini juga hadir Bupati Surabaya. Nanti dari Surabaya juga akan diminta mengirim bahan makanan ke sini. Selain itu, perintahkan kepada pemimpin pasukan cadangan yaitu Raden Aryo Penangsang untuk tetap siaga dengan pasukannya. Setiap saat, pasukan cadangan dapat diberangkatkan ke Panarukan untuk membantu mendobrak benteng Panarukan, kata Kanjeng Sultan. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, jawab Tumenggung Suropati. Tumenggung Siung Laut, kata Kanjeng Sultan. Dawuh dalem Kanjeng Sultan, jawab Tumenggung Siung Laut. Pasukan Jolopati supaya dibagi 2. Separuh tetap di perahu, separuh lagi ikut mengepung Panarukan. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Siung Laut. Malam itu, para prajurit yang sedang mengepung kota Panarukan, separuh diantaranya masih bertugas jaga. Separuh sisanya telah beristirahat di gubuk dan di sekitarnya dengan berkerudung kain yang panjang. Keesokan harinya, ketika matahari telah memancarkan sinarnya, terlihat kesibukan di beberapa gubuk pasukan Jolopati. Ki Panji Sokoyono, kau bawa semua perahu ke tempat semula. Jangan terlalu jauh dari pesisir. Kau pimpin separuh prajurit Jolopati di perahu, sedangkan para prajurit yang separuh akan tetap berada di sini bersamaku, kata Tumenggung Siung Laut. Baik itu Tumenggung, kata Ki Panji Sokoyono. Ki Panji Sokoyono segera memohon diri akan segera mempersiapkan para prajurit yang akan bertugas di perahu. Sesaat kemudian, Ki Panji Sokoyono kemudian menemui Ki Keronggo Prawiro. Lalu keduanya terlihat berkeliling untuk mempersiapkan keberangkatan separuh pasukan Jolopati yang akan berjaga tidak jauh dari pesisir. Beberapa saat kemudian, perahu-perahu laut Jolopati yang dulu pernah dipakai berlayar ke Malaka di bawah pimpinan Pangeran Sabranglor perlahan-lahan telah bergerak menjauhi pesisir menuju ke arah utara. 28 perahu kini telah bergerak perlahan menjauhi pesisir. Perahu-perahu itu didayung oleh para prajurit Jolopati yang dipimpin oleh Ki Panji Sokoyono dan sebagian lagi dipimpin oleh Ki Ronggo Prawiro. Ki Panji Sokoyono memandang ke arah pesisir. Ketika jarak yang terbentang dianggap sudah cukup, maka sauh pun diturunkan ke dasar laut supaya perahu tidak bergerak terseret arus laut maupun tertiup angin yang kencang. Ketika perahu-perahu itu sudah menurunkan sauh pemberat dan berhenti tidak jauh dari pantai, maka di setiap perahu secara bergantian telah ditugaskan beberapa prajurit yang terus-menerus memandang ke arah selatan. Mereka bertugas untuk melihat apakah ada isyarat yang nanti akan diberikan oleh Senopati Agung apabila pasukan Demak akan mendobrak pintu benteng kota Panarukan. Sementara itu,
Di sekitar lingkaran luar benteng kota Panaruan, terdapat pasukan Demak dan Brangkulon yang memanjang temu gelang sedang berkemah. Di depan gubuk kesatuan Wiromanggolo, 4 orang prajurit sandi telah menerima tugas dari Tumenggung Suropati untuk bersiap pergi ke Surabaya, ke Kadipaten Tuban, dan ke kota Rajan Demak. Mereka pun telah memilih 4 ekor kuda yang tegar yang akan membawa mereka dalam waktu beberapa hari. Setelah menerima bekal berupa bahan makanan yang diperlukan untuk menempuh perjalanan jauh, maka beberapa saat kemudian berangkatlah 4 ekor kuda itu beserta penunggangnya ke arah barat. Perjalanan 4 orang berkuda dengan menyusuri pantai dapat ditempuh dengan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan perjalanan darat pasukan Sekelaris Baban. Setelah keempat orang prajurit sandi Demak itu meninggalkan Panaruan, maka pada siang harinya 2 orang pemuda dengan mengendarai kuda juga meninggalkan daerah Panaruan menuju ke arah barat. Adipati Hadiwijoyo harus mengetahui kalau pasukan Demak kini sedang mengepung kota Panaruan. Dan pengepungan itu bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Bisa berlangsung beberapa pasar, bahkan bisa beberapa condro, kata salah seorang prajurit sandi. 2 orang yang mengendarai kuda itu ternyata adalah 2 orang prajurit sandi Pajang yang baru saja meninggalkan tempat tugasnya di Panaruan. Mereka kini dalam perjalanan kembali ke Pajang untuk melaporkan keadaan di Panaruan. Kedua kuda itu berjalan tidak terlalu cepat, dan dari belakang yang terlihat hanya debu yang dihamburkan oleh kedua kaki kuda itu. Meskipun kita telah mendapat tugas pulang ke Pajang, tetapi di sekitar Panaruan masih ada 8 orang prajurit sandi Kadipaten Pajang. Dan nanti setelah sampai di Pajang, akan ada prajurit sandi lainnya yang akan berangkat ke Panaruan lagi, kata salah seorang prajurit itu menjelaskan kepada prajurit lainnya. Mudah-mudahan kalau pasukan Demak mendobrak pintu gerbang benteng Panaruan, mereka bisa cepat melapor ke Pajang, jawab prajurit lainnya. Temannya tidak menjawab, ia pun hanya mempercepat lari kudanya, dan kudanya pun berlari semakin lama semakin cepat. Beberapa hari telah berlalu. 4 orang prajurit sandi Demak yang berangkat dari Panaruan, seorang di antaranya telah sampai di Surabaya, sedangkan 3 yang lainnya meneruskan perjalanan ke Tuban. Setelah sampai di Tuban, seorang di antaranya menghadap Bupati Tuban, sedangkan 2 orang lainnya memacu kudanya menuju ke kota Rajan Demak.